Saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Baru-baru ini, Indonesia diguncang oleh pengungkapan skandal korupsi besar yang melibatkan PT Pertamina Persero. Basuki Cahayapurnama, yang akrab disapa Ahok, mantan komisaris utama Pertamina periode tahun 2019 sampai tahun 2024, menyatakan kesiapannya untuk membongkar praktik korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Ia mengaku memiliki bukti kuat berupa rekaman rapat dan notulensi yang dapat mengungkap dalang di balik kasus ini. Nahasnya, praktik Pertamina berlangsung selama tahun 2018 sampai tahun 2023, sehingga kerugian negara diperkirakan mencapai 968,5 triliun rupiah bahkan bisa lebih hingga 1 kuadriliun rupiah. Modus operandi yang digunakan adalah pengoplosan bahan bakar minyak BBM, di mana Pertalite, RON 90, dioplos menjadi Pertamax, RON 92, dan dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan masyarakat tanpa sadar menggunakan bahan bakar oplosan yang tidak sesuai standar kualitas. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka, termasuk 6 pejabat internal Pertamina dan 3 pihak swasta. Mereka adalah 1. Rifa Siahaan atau RS Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. 2. Sani Dinar Saifuddin atau SDS Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. 3. Yoki Firnandi atau YF Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. Agus Purwono atau AP Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. 5. Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. Dimas Werhaspati atau DW Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. 7. Gading Ramadan Judo atau Gereja Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. 8. Maya Kusmaya atau MK, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. 9. Edward Kohn atau EC, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Pengungkapan skandal ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan masyarakat, terutama karena mereka telah menggunakan BBM oplosan tanpa disadari. Banyak yang merasa ditipu dan khawatir tentang dampak penggunaan bahan bakar berkualitas rendah terhadap kendaraan mereka. Sehingga tidak sedikit dari mereka beralih isi BBM ke SPBU yang lain. Ahok menantang agar sidang kasus korupsi minyak mentah ini digelar secara terbuka, dengan keyakinan bahwa bukti-bukti yang dimilikinya akan mengungkap kebenaran dan menjerat para pelaku. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap BUMN dan integritas pejabat publik. Demikian laporan kami mengenai upaya Ahok dalam membongkar kasus korupsi di Pertamina. Jika Anda memiliki pendapat atau informasi tambahan terkait topik ini, silakan bagikan di kolom komentar. Kami juga ingin mendengar apa pendapat kalian tentang Presiden Prabowo Subianto di awal kepemimpinannya dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di berita selanjutnya.